Nah, kalau di UGM sekarang adanya sudah jalan karena sebenarnya pendek banget ya, yang nggak pendek banget sih. Maksudnya jaraknya dekat antara Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dengan Fakultas Farmasi. Nah, kita akan menuju ke fakultas yang kedua, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi Fakultas Farmasi ini nanti Anin akan ditemani oleh Pak Adam yang akan nemenin kita jalan-jalan dan cari informasi bareng-bareng nih. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Semoga sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau begitu karena Pak Adam sudah ada di sini nih kawan UGM dan kita sudah ada di Fakultas Farmasi, kita akan langsung saja jalan-jalan keliling pengen tahu kan seperti apa Fakultas Farmasi. Monggo Pak, kita akan kemana yang pertama? Kita cek suhu dulu, Mbak. Oh, oke. Kita akan cek suhu dulu ya kawan UGM. Tadi Anis sudah cuci tangan setelah dari Fakultas Kedokteran. Isi, Pak. Iya. Oh, cek suhu. 362, oke. 363, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi dari FKKMK sudah cuci tangan, terus sudah dicek suhu. Barusan aman ya, untungnya aman begitu. Dan kita menuju ke tempat yang pertama dari Fakultas Farmasi. Buat teman-teman yang suka banget, mungkin pengen gitu ya besok bekerja di bidang yang seperti ini ya, Fakultas Farmasi ini adalah fakultas yang tepat untuk kawan UGM seperti itu. Kita kemana Pak? Pertama kita akan melihat taman herbal. Oh, Ya. Jadi taman herbal ini biasanya dipakai juga oleh mahasiswa untuk berkumpul dan belajar. oh oke. Jadi kita akan menuju ke salah satu bagian dari Fakultas Farmasi nih kawan UGM. Jadi tempat ini tuh sama kayak FKKMK. Jadi nggak panas-panas banget walaupun cuacanya panas begitu. Dan nanti kita bakalan cari tahu lebih banyak tentang Fakultas Farmasi. Jadi jangan lupa untuk ditonton terus sampai akhir sesi ya kawan UGM ya. Karena banyak sekali informasi yang gratis ya, yang nggak akan ada di tempat-tempat yang lainnya di lain dari video UGM Update pada hari ini begitu. Jadi kita sudah sampai begitu di salah satu tempat dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Untuk informasi mungkin mahasiswa yang ada di sini ada berapa Pak? Dari S1, S2 atau S3 mungkin? Jadi di Fakultas Farmasi ini ada 6 program studi. S1 Farmasi, kemudian program studi profesi apoteker, S2 Ilmu Farmasi, kemudian program studi Magister Farmasi Klinik, Ya. program studi Magister Manajemen Farmasi, dan yang terakhir adalah program studi Doktor. Oh. Jadi ada 6 program studi. Untuk total mahasiswa sendiri kurang lebih 1.000, Mbak. Oh, ada 1.000 mahasiswa ya Pak ya. Jadi di sini ada 1.000 mahasiswa yang masih menjadi mahasiswa di sini UGM. Kemudian untuk pekerjaan yang biasanya dilakukan begitu oleh mahasiswa yang sudah lulus begitu biasanya jadi apa sih Pak? Sangat luas, Mbak. Kalau farmasi ini dari mulai penemuan obat sampai nanti pelayanan. Jadi mulai dari penemuan obat, riset bagaimana menemukan obat, kemudian nanti memproduksi di industri, kemudian mengujinya, kemudian registrasi obatnya, kontrol kualitasnya, sampai nanti diberikan kepada pasien di rumah sakit. Oke. Kemudian untuk obat, oke, kita ke sebelah sana ya kan UGM. Di sini adalah gedung unit 1. Ini gedung unit 1 ini adalah tempat kantornya dekan, kemudian ini juga kantor untuk urusan administrasi akademik, iya. keuangan, tata usaha. Oke. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti mau mengurus KRS, kemudian bertemu dengan prodi, Kaprodi S1, tempatnya ada di sini, di lantai 2. Jadi ini adalah gedung administrasi seperti itu ya Pak. Ada gedung dekanat juga. Kemudian untuk mahasiswa dan juga dosen mungkin yang ingin mengurus tentang administrasi ada di gedung yang sana. Nah, kalau begitu mungkin melanjutkan kembali nih Pak untuk obat-obat yang biasanya ada di ranah di Fakultas Farmasi ini tuh ada batasannya begitu nggak sih Pak? Kalau obat sendiri kan jenisnya macam-macam ya, ada dari bahan alam, ada sintetik, kemudian ada yang berbentuk protein gitu ya. Nah, ini semuanya juga kita teliti di sini, Mbak. Jadi diajarkan kepada mahasiswa dari S1 sampai S3.
Oke, untuk perkuliahannya ini Pak, karena tadi di FKKMK kan sudah dijelaskan di seluruh prodi begitu, memang saat ini dijalankan online dan mungkin untuk satu hari ada beberapa makul dan mungkin untuk satu hari 3-4 jam saja. Kalau di Fakultas Farmasi seperti apa Pak? Di Fakultas Farmasi juga kurang lebih hampir sama seperti itu. Oke, jadi tetap dijalankan secara online begitu ya? Iya, setelah online. Nah, ini kita setelah sampai di Taman Herbal. Oke. Ya, jadi ini adalah tempat nongkrongnya teman-teman mahasiswa ketika mengerjakan tugas, ketika berdiskusi ya. Di sini suasananya cukup teduh, kemudian juga cukup nyaman sehingga teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi di sini. Oke, dan kondusif juga ya Pak ya. Kalau untuk saat ini apakah mahasiswa juga boleh ke sini Pak? Kalau saat ini diutamakan adalah mahasiswa S2 dan S3 yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Kalau untuk S1 sendiri, saat ini semua kegiatan akademik dilakukan di tempat masing-masing. Untuk tugas akhirnya dialihkan ke naratif review, Mbak, biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk mahasiswa yang di sini diutamakan untuk mahasiswa S2 dan juga S3 yang saat ini sedang dalam proses tugas akhir begitu ya. Dan untuk mahasiswa S1-nya nanti dialihkan ke program naratif. Untuk tugas akhirnya ke naratif review. Naratif review seperti itu kalau UGM. Kemudian selanjutnya kita akan kemana Pak? Kita menuju ke sini, ke greenhouse. Oke, kita menuju ke tempat selanjutnya ini kalau UGM. Namanya apa? Mohon maaf bisa diulang? Greenhouse, Mbak. Oke, namanya adalah greenhouse. Begitu. Dan di greenhouse ini ada apa saja sih Pak? Ada tanaman-tanaman yang di situ juga tanaman berkhasiat biasanya seperti itu. Di sini isinya di greenhouse ini adalah tanaman-tanaman yang isinya adalah tanaman yang berkhasiat. Khas obat Indonesia kata Pak Adam. Nah, ini dia kawan UGM greenhouse. Nah, seperti ini kawan UGM untuk suasana dari greenhouse-nya. Dan kalau boleh tahu di sini ada tanaman jenis apa saja ya Pak? Banyak sekali, ini misalnya ini ada bunga air mancur, kemudian daun suji, kemudian ada, jadi setiap tanaman ada namanya Mbak, misalnya ini, ya. Iya. Oke, jadi di sini ada banyak sekali tanaman ya, kan UGM, tanaman khas seperti itu. Dan untuk kegiatan, mungkin sebelum pandemi, Pak Adam mungkin bisa diceritakan untuk kegiatan yang ada di sini biasanya digunakan untuk apa sih Pak? Jadi kegiatan labnya sebenarnya di sebelah Mbak, di sebelah di departemen, namanya Departemen Biologi Farmasi. Nanti kita di sana akan bertemu dengan Bu Ketua Departemennya, Bu Indah. Dan kita nanti akan melihat labnya secara cepat gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ya kawan UGM untuk greenhouse-nya. Bagus banget dan juga untuk tanaman-tanamannya ada namanya sendiri-sendiri seperti itu. Dan kita sekarang menuju ke laboratorium. Seperti itu. Nah, untuk laboratorium nanti kita akan bertemu dengan Ibu Indah yang berada di dalam gedung ini kawan UGM. Untuk namanya mungkin bisa, oh iya, namanya Departemen Biologi Farmasi. Oke, ini adalah Departemen Biologi Farmasi ini kawan UGM. Ini adalah Departemen Biologi Farmasi. Kita ketemu dengan Bu Kadepnya ya, mungkin nanti akan menjelaskan secara singkat. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat saya Anin. Mungkin bisa. Nggih, Ibu Indah mungkin bisa perkenalan dulu ke kawan UGM, monggo. Saya Bu Indah, Kepala Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi UGM. Sudah? Ya, baiklah. Ibu, mungkin kalau boleh tahu di departemen ini ada apa saja ya Ibu di dalamnya? Oke, ya jadi di Departemen Biologi Farmasi itu ada 2 laboratorium, ya, laboratorium farmakognosi fitokimia sama laboratorium mikrobiologi farmasi. Ya. Jadi kalau di biologi farmasi ini kita di sini mengerjakan obat tradisional, ya, obat tradisional sama mikrobiologi gitu ya. Mungkin kita boleh masuk Ibu? Boleh, monggo. Oke, jadi mungkin sambil dijelaskan oleh Ibu Indah sambil kita melihat ya untuk di dalam ini suasananya seperti apa nih kawan UGM. Untuk laboratoriumnya yang pertama kita melihat laboratorium apa yang ini Bu? Kalau ini laboratorium penelitian, di sini banyak mahasiswa yang penelitian dari S1 sampai S3. Ya, terutama ini untuk penelitian tentang obat-obat tradisional ya. Jadi dari ekstraksi dan sebagainya itu ada di sini. Nah, ini ada beberapa
mahasiswa yang sedang mengerjakan penelitian, ini mahasiswa S3 yang sedang penelitian ya. Jadi ini beberapa peralatan-peralatan yang ada di tempat kita. Oke. Kalau untuk saat ini dibatasi tidak Bu untuk kegiatan di dalam laboratorium ini? Karena ini kondisi pandemi kita batasi, jadi satu lab ini yang mungkin luasnya berapa ini ya? Ini hanya 3 orang. Ya, jadi kita batasi hanya 3 orang. Nah sebenarnya banyak mahasiswa yang kerja di sini, tapi karena kita batasi 3 orang, kita buat jadwal agar mereka tetap 3 orang ketika penelitian. Baik Ibu, untuk alat-alat dan bahan-bahan yang ada di sini mungkin bisa dijelaskan secara umum saja Ibu, di sini ada apa saja dan untuk apa begitu? Ya, ini mungkin ya yang sedang jalan, ini rotary evaporator. Ini untuk menguapkan pelarut ekstrak. Jadi kalau di farmasi itu obat tradisional sebelum dibuat menjadi tablet, kapsul dan sebagainya kita ekstraksi dulu. Nah, di sini adalah prosesnya ketika tanaman sudah diekstraksi, pelarutnya tuh kita uapkan. Nah, ini alatnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya pakai alkoholnya kita uapkan, jadi nanti bahan yang kita gunakan untuk obat sudah tidak mengandung alkohol gitu. Nah, ini alatnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini kawan UGM alat-alat yang ada di laboratorium penelitian di departemen ini. Dan kemudian untuk yang lain-lain nih, Ibu Indah mungkin bisa dijelaskan untuk penelitian. Mungkin ada yang secara awam tidak mengerti begitu ya untuk nama-nama obat dan yang lain-lain. Mungkin secara umum ini nanti outputnya seperti apa sih Bu untuk penelitian yang ada di sini? Oh ya, jadi kalau di lab kita ini kita meneliti dari bahan-bahan tanaman yang punya khasiat sebagai obat gitu ya. Kita cari mana yang aktif, kemudian nanti kita uji di hewan coba sampai nanti ada beberapa obat yang itu sudah masuk ke uji klinis ke manusia gitu ya. Jadi kerjasama dengan swayasanya UGM kita sudah uji klinis, semoga nanti hasilnya bagus sehingga nanti bisa dilepas ke pasar gitu. Okay. Baik Ibu, mungkin kita bisa beralih ke tempat selanjutnya. Ibu, kita menuju ke tempat apa ini Bu? Di sini ada 3 lab, mau semuanya lihat ke sana? Mungkin kita akan menuju yang ke laboratorium yang terdekat dulu ya Ibu ya. Oke, kita menuju ke lantai 2 nih kawan UGM, karena di departemen ini ada 3 laboratorium seperti itu. Jadi kita akan sedikit review tentang tempat-tempat yang ada di departemen ini seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, untuk yang di lantai 2 ini ada laboratorium apa sih Bu? Di lantai 2 itu laboratorium mikrobiologi biologi sel. Jadi di sini tempatnya cukup bersih karena semuanya harus steril memang, sehingga semuanya kita jaga. Kita masuk ke sini harus ganti alas kaki gitu. Mohon maaf. Jadi kita harus ganti alas kaki dulu nih kawan UGM karena di laboratorium ini harus steril seperti itu ya. Oke, kita ambil dulu nih kawan UGM. Jadi seperti ini alas kakinya. Dan ini ada apa Ibu? Mikrobiologi. Nah, di sini tempat bekerja dengan makhluk-makhluk imut. Dengan makhluk-makhluk imut yang nggak terlihat ya. Di sana ada mungkin bisa kita lihat. Nah, kalau ini alat namanya autoclave untuk mensterilkan. Nah, kemudian kalau kerjanya di sana. Jadi kalau kerja menggunakan mikroba. Nah, ini kalau kita kerja dengan mikroba harus di tempat ini namanya laminar airflow. Jadi tidak sembarangan ya. Agar kita juga tidak kena mikrobanya. Itu karena kan cukup bahaya. Jadi ini justru malah mikroba yang cukup berbahaya untuk manusia juga Ibu? Ada beberapa yang patogen. Oke, seperti itu. Dan mungkin kita keluar lagi Ibu. Untuk di laboratorium ini apakah sama Ibu untuk pembatasannya? Karena ini lebih sempit ya dibandingkan yang tadi. Ini kita batasi hanya 2 orang. Kalau tadi 3 orang ya Bu ya, kalau di laboratorium ini hanya 2 orang saja yang bisa mungkin belajar dan juga bekerja di sini begitu. Sempit ya.
Kalau untuk laboratorium yang ketiga ada di mana Ibu? Ada di lantai 3, tapi fungsinya sama dengan lantai 1. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung turun saja Ibu. Baik, jadi kawan UGM kita sudah diperlihatkan dengan laboratorium yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di salah satu departemennya. Kalau ini adalah laboratorium mikrobiologi. Kemudian yang di lantai 1 tadi laboratorium apa Ibu? Penelitian begitu ya. Seperti itu, kita kembalikan dulu ya kawan UGM, jangan dibawa pulang, nggak boleh dibawa pulang, dikembalikan dulu, kemudian kita ganti alas. Nah kawan UGM tadi kita sudah keliling di gedung ini, kemudian selanjutnya yang kedua kita akan menuju ke Departemen Farmasetika yang ada di seberang itu tuh kawan UGM. Nah seperti itu kenampakan gedungnya dari luar, dan kita akan turun dulu kembali bersama dengan Pak Adam. Tadi kita sudah jalan-jalan ini Pak, dibawa oleh Ibu Indah begitu menuju ke laboratorium yang ada di departemen ini. Kemudian ke farmasetika itu untuk garis besarnya ada apa saja sih Pak? Ya, jadi di Departemen Farmasetika itu kegiatannya mulai dari peracian obat, kemudian ada laboratorium teknologi farmasi untuk pembuatan sediaan obat. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti detailnya mungkin bisa kita lihat sambil melihat alatnya di gedung sebelah, Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk obat-obatan yang diteliti atau yang dibuat seperti itu, apakah sama seperti obat-obatan yang beredar secara umum Pak? Kalau untuk di yang praktikum, iya. Kemudian untuk yang diteliti pun, ya kurang lebih hampir sama. Oke, jadi kita sudah masuk ya, kalau UGM ke gedung yang kedua, ke Departemen Farmasetika, seperti itu. Kita akan kemana dulu nih Pak? Oke, baik, kita sudah sampai di gedung Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan di sini kita akan dibawa untuk jalan-jalan melihat-lihat sekitaran gedung ini begitu ya UGM. Jangan lupa untuk tonton terus UGM Update ya untuk kampus tour sampai berakhir begitu, dan juga video-video yang sudah lalu begitu masih bisa ditonton di YouTube-nya Universitas Gadjah Mada begitu. Nah, ke UGM, jadi kita akan menuju kemana Bapak? Mohon maaf. Kita akan ketemu dengan Bu Mufitarina yang akan menjelaskan kegiatan selama pandemi, yaitu pembuatan hand sanitizer ya. Bu, monggo. Oke, baik. Kenalkan, ini Bu Mufitarina. Halo Ibu, saya Anin. Ya, baik, mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu ke kawan UGM, monggo. Baik, saya Mufitarina Wati, dosen di Laboratorium Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat. Kami di Departemen Farmasetika ada 3 laboratorium. Pertama dari kami, MFFM, kemudian yang kedua dari Teknologi Farmasi, dan yang ketiga Farmasi Fisik dan Biofarmaset. Nah, kemarin selama masa pandemi, sejak awal sekali, sebelum dinyatakan pandemi bulan Maret atau awal Maret itu memang kami sudah mulai membuat hand sanitizer dengan dari WHO ya, rekomendasi WHO, racikan rekomendasi WHO, kemudian alhamdulillah berlangsung sampai dengan sekitar akhir Mei. Kita sanggup distribusikan ke seluruh UGM untuk memenuhi kebutuhan fakultas, juga seluruh puskesmas di daerah istimewa Yogyakarta dan beberapa rumah sakit rujukan. Baik, untuk pembuatan hand sanitizer-nya ada di mana Ibu? Untuk pembuatan hand sanitizer waktu itu karena batch-nya waktu itu sedikit, kami sempat di lab yang atas, lab ilmu resep. Kemudian karena bahan bakunya lama-lama banyak ya, kita ambil di lab yang bawah yang aksesnya mudah. Oke, boleh kita ke sana Ibu? Ya. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke salah satu laboratorium di Departemen Farmasetika. Nih kawan UGM, ini harus berganti alas kaki juga Ibu? Kalau normalnya untuk mahasiswa iya gitu, nggak apa-apa kita masuk dulu. Sedang tidak diaktifkan gitu. Ini salah satu sisa kemarin kita hasil produksinya. Bapak Ibu laboran paling banyak berperan untuk membantu kami di sini. Ya, ini masih bisa digunakan juga, bisa disimpan sampai dengan 2 tahun. Terus ini laboratorium steril, jadi kami bisa menggunakan salah satu dari ruangan ini. Oke, untuk hand sanitizer yang sudah dibuat itu apakah diedarkan umum atau bagaimana Ibu? Kita untuk membantu di rumah di daerah di puskesmas itu ya, yang layanan-layanan pemerintah. Kalau untuk swasta tidak banyak yang kita bisa penuhi, meskipun ingin gitu, tapi juga tidak bisa diperjualbelikan Mbak, karena waktu produksi ini kan belum didaftarkan.
belum didaftarkan, hanya untuk memenuhi kebutuhan internal sama untuk bantuan. Baik, jadi ini belum diperjualbelikan begitu ya Kak UGM, dan suasana laboratoriumnya seperti ini. Ada beberapa tempat di sini. Kalau untuk yang di dalam ini ada tempat apa Ibu? Oke, ini teman-teman dari teknologi sebenarnya yang bisa lebih menjelaskan. Kalau kami sebenarnya tidak terlalu menggunakan alat-alat yang steril, karena sebenarnya untuk pencampurannya itu tidak perlu ruangan steril dan tidak perlu alat steril, cukup higienis gitu. Oh, oke. Iya. Baik, jadi ini adalah laboratorium yang ada di lantai 1 Departemen Farmasetika seperti ini ya kawan UGM ya. Jadi besok kalau misalkan mau ke Fakultas Farmasi, udah tahu duluan nih mau ke laboratorium di Farmasetika di mana? Di sini. Nah, sudah tahu ya sekarang ya. Baiklah, Ibu, mungkin kita akan beralih ke tempat yang lain. Apakah bersama dengan Ibu Mufita atau dengan Pak Adam langsung nih? Oh iya, baik. Kita akan langsung ke sana saja ya. Monggo Ibu. Ini ada Bapak laboran yang bisa lebih menjelaskan detail ruangan nih karena Oke, baik. Nanti di sana kita akan bertemu dengan Pak Syaiful ya, kan UGM ya. Baik, oke, kita akan masuk ke tempat ini nih kan UGM. Jadi di Departemen Farmasetika ini biasanya untuk untuk meneliti obat seperti itu kawan UGM. Kemudian ini ada laboratorium yang ada di dalam sini nih kawan UGM. Seperti itu. Jadi untuk beberapa laboratoriumnya masih nonaktif di departemen ini kawan UGM. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bertemu. Oh ya. Jadi untuk laboratoriumnya keramakannya seperti ini kawan UGM. Biasanya untuk produksi sediaan padat, misalnya tablet, gitu ya. Iya. Kalau yang di sebelah tadi cair semi padat, misalnya lotion, kemudian suspensi, gitu. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya Alat-alat yang di sini ya. Ini untuk uji disolusi, untuk melihat bagaimana obatnya itu bisa larut, tabletnya itu larutnya itu berapa lama. Kemudian ini ada alat untuk coating, untuk pelapisan tablet. Ya karena tablet itu ada lapisannya begitu ya Pak. Kalau tadi, Bu Anggi mau nambahin? Nah itu ahlinya itu Mbak. Halo Ibu. Iya, selamat pagi Ibu. Saya Anin. Mungkin kami ingin tahu Ibu untuk alat-alat yang ada di laboratorium ini ada apa saja dan seperti apa fungsinya begitu? Oh iya, kalau ini kan laboratorium teknologi farmasi untuk sediaan padat. Sediaan padat itu kita kan mengacu membuat tablet ya Mbak ya. Jadi di sini alat-alat yang tersedia adalah alat-alat untuk preparasi, mulai dari itu bentuknya serbuk, kemudian dibuat menjadi tablet, kemudian kalau sudah jadi tablet dilakukan evaluasi terhadap tablet tersebut. Jadi dari sini. Wah ini alatnya sempat berubah tempat karena buat ujian mahasiswa. Yang ada aja ya Mbak ya. Iya. Mungkin pertama bisa mesin pengempat tablet dulu di dalam. Terima kasih. Nah, ini adalah alat keempat tablet kita. Untuk membuat tablet kan metodenya ada dua macam. Bisa dicetak, bisa dikempa. Nah ini kita untuk yang metode kempa pakai alat kempa yang ini. Dan yang ini sebenarnya alatnya ini belum terpasang sempurna, ada bagian yang kami lepas karena tidak sedang digunakan. Kemudian kalau tabletnya sudah jadi kan diukur bobotnya. Ini ada neraca analitik untuk mengukur bobot tablet. Kemudian sebelah di luar. Kemudian tablet itu kan harus kita ukur kerapuhannya. Ini ada variability tester untuk mengukur kerapuhan tablet. Kemudian tablet itu juga harus bisa melepaskan zat aktifnya. Nah ini ada alat dissolution tester, alat uji disolusi. Ini singlenya. Sebenarnya kalau yang lebih besar ini kita ada 8 chamber. Kalau itu cuma untuk praktikum mahasiswa 1 chamber saja. Kemudian tablet itu kan harus bisa hancur dengan sesuai dengan persyaratan yang ada. Untuk alat uji waktu hancurnya kita ada ini disintegration tester gitu. Kemudian oh ya, sebelum menjadi tablet kan bentuknya serbuk ya. Tadi saya cari alatnya, ini masih ada. Ini alat untuk uji pengetapan, seharusnya ada gelas ukurnya, cuma ini pas dilepas. Kemudian ini alat untuk menguji sifat alir granul dengan metode corong, nanti harusnya dipasang gini.
gitu. Nah, gitu. Kemudian tablet itu kan ini tablet konvensional ya Mbak ya. Nah kadang-kadang kita kalau sudah menjadi sediaan tablet, kita ingin memodifikasi untuk menutupi rasa pahitnya, kemudian biar obatnya stabil. Nah salah satu caranya adalah dengan metode penyalutan. Nah ini untuk tablet salut gula, kita ini alatnya. Ini jadul-jadul ya, ini warisan zaman dulu. Ini alat penyalut tablet, kita mau bikin tablet salut gula, salut film pakainya ini. Kemudian sebelum jadi tablet itu kan bentuknya serbuk. Nah, serbuknya kan harus melalui proses pengeringan. Nah, kita ada pengeringan ini. Ada yang tradisional, ada yang sudah modern. Kalau yang tradisional kita pakai oven, ini ovennya. Ini ovennya. Kemudian kalau yang sudah lebih modern kita pakai alat namanya FBD, Fluid Bed Dryer. Jadi serbuknya dimasukkan ke dalam sini, kemudian kita nyalakan. Ini nanti ini bisa ngembang gitu. Kemudian dari dalam ini akan ada uap panas yang tersembur sehingga serbuknya bisa kering gitu. Waktunya lebih cepat dan lebih merata. Gitu. Kemudian ini juga ada, kita punya spray dryer. Cuma ini habis pecah Mbak karena ada mahasiswa yang nge-lab tuh kadang-kadang tuh ya gitu. Ini spray dryer, jadi kita ingin menguapkan. Jadi kita punya suatu zat aktif, tapi dia harus dalam bentuk larutan, terus kita ingin menjadikannya serbuk. Nah ini kita uapkan, dia nanti bisa memberikan suhu tinggi, menguap, nanti tinggal serbuknya saja. Namanya spray dryer. Terus kurang lebih itu yang di lab sediaan padat. Lalu ini ada, ini alat uji daya serap pada serbuk. Jadi kita tuh sebelum dibikin tablet, serbuknya tuh harus diuji sifat alirnya, pakai alat yang di sana, kemudian diuji kemampuan serbuk itu menyerap air. Nah, alatnya ini terkoneksi di neraca analitik. Terus jadi tablet dikempa di situ, terus ada evaluasi di yang sana tadi itu macam-macam. Ini yang padat. Terus ada lagi kita punya alat untuk mencampurkan serbuk. Kalau suatu serbuk kan komponen bahannya macam-macam ya. Ada zat aktif, ada bahan tambahan. Bahan tambahan itu bisa penghancur, pelicin, pemanis, pengawet. Nah, nanti nyampurnya di sini di cube mixer. Dimasukin terus dinyalain, nanti dia putar-putar gitu. Ya gitu. Lab padat saja. Baik, seperti itu kawan UGM yang ada di laboratorium ini sangat banyak dan masih ada, sebelahnya lagi masih ada. ya, jadi prosesnya untuk membuat tablet itu ya nggak gampang, nggak langsung jadi tablet gitu, tapi ada banyak sekali prosesnya tadi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak Ibu sudah menemani kami. Mohon pamit untuk lanjut ke tempat yang lain begitu. Semoga sehat selalu Ibu. Baik, kita akan lanjut ke tempat yang selanjutnya. Nih kawan UGM, tadi seperti itu ya prosesnya bikin tablet. Mungkin selama ini mikirnya gampang banget bikin tablet. Orang minumnya juga gampang, enggak? Ya minumnya doang yang gampang, tapi pembuatannya juga sulit. Nah, kawan UGM begitu. Nah, untuk saat ini Pak Adam kita akan lanjut ke mana? Ke gedung sebelah, ke Departemen Kimia Farmasi. Oke, kita akan ke Departemen Kimia Farmasi nih kawan UGM. Kalau begitu ini Mbak, ini adalah student corner ya yang biasa dipakai mahasiswa. Oh, jadi ini student cornernya Departemen Farmasetika ya kan UGM untuk belajar tentunya ya, begitu. Kalau gitu kita bisa lanjut Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, kawan UGM ini adalah salah satu tempat di Departemen Kimia Farmasi. Ini adalah tempatnya kalau mahasiswa dari Fakultas Farmasi itu lulus. Fotonya di sini, jadi pakai selempang. Spot wajib untuk mahasiswa foto setelah mereka lulus ujian skripsi. Iya, jadi biasanya seperti ini ya kawan UGM untuk tempat fotonya. Jadi tadi kita sudah lihat di dalam untuk kegiatan akademiknya seperti apa, sampai tempat foto lulusnya loh ada di sini semua kawan UGM. Oke, kalau begitu kita lanjut Pak. Oke, kita akan menuju ke Departemen Kimia Farmasi di sebelah sini. Untuk Departemen Kimia Farmasi, apa perbedaan yang terlihat banget Pak dari departemen yang lain? Nah, kalau Departemen Kimia Farmasi ini kegiatannya atau pembelajaran yang di sini adalah ada kimia farmasi dasar, kemudian ada kimia organik, kemudian mahasiswa juga diajarkan mensintesis obat, kemudian menganalisis obat, jadi mengecek kandungan aktif obat dalam tablet gitu ya, misalnya seperti itu. Tidak hanya obat saja, kosmetik, makanan juga kita ajarkan di sini. Selain itu ada juga
laboratorium makromolekul yang kegiatannya adalah mengecek atau mengembangkan obat-obatan makromolekul dari protein antibodi. Jadi ada 3 lab di departemen ini, kimia medisinal yang fokus pada pengembangan obat, sintesis, kemudian modifikasi, kemudian lab makromolekul yang fokus pada obat jenis protein, kemudian kimia farmasi analitik untuk menganalisis kesediaan obat, kosmetik maupun makanan. Gitu. Baik, kalau gitu mungkin kita bisa menuju ke salah satunya, Pak. Oke. Di sebelah sini adalah lab biokimia dan biologi molekuler. Nah, laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum mahasiswa untuk menganalisis protein, ya. Jadi misalnya mereka diminta untuk menyelidiki protein apa saja yang ada dalam misalnya tikus gitu kan, diberi perlakuan, kemudian nanti dibedakan antara yang diberi perlakuan dengan yang tanpa perlakuan itu ekspresi proteinnya seperti apa. Selain protein, nanti juga laboratorium ini berhubungan dengan benda gaib, yaitu DNA, Mbak. DNA, RNA, karena itu kan tidak terlihat. Jadi mahasiswa diajarkan untuk mengisolasi DNA, menganalisis DNA dari manusia, gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita di farmasi karena hubungannya dengan obat, nah kita mau melihat efek obat pada ekspresi gen itu seperti apa. Nah, nanti mahasiswa di sini di praktikum biologi molekuler diajarkan untuk melihat ekspresi gen akibat pelakuan obat seperti apa. Gitu. Jadi di sini yang dipelajari itu benda-benda gaib gitu, Mbak. Tidak bisa kelihatan gitu ya, harus menggunakan tool seperti itu. ya, jadi kalau kata Pak Adam di sini meneliti benda gaib seperti itu karena tidak bisa dilihat jelas dengan mata begitu ya, tapi nanti bisa dianalisis di sini seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk kita ketemu dengan Bu Kadepnya, ini Bu Rumiati. Halo Ibu, saya Anin. Halo Ibu Rumiati, mungkin bisa perkenalan dulu ke Kak UGM, monggo. Iya, ini buka nggak apa-apa. Ya, saya Rumiati sebagai kepala departemen dari Departemen Kimia Farmasi. Ya, ya kita membawai beberapa laboratorium ya, antara lain kimia medisinal, kemudian kimia analitik dan lab makromolekul, rekayasa makromolekul ya. Ini mungkin contohnya tadi ya, lab biokimia dan biologi molekuler. Kemudian sebenarnya ada lab lain Pak Adam kalau mungkin akan ditunjukkan, yaitu lab pengujian APD. Itu ada di sebelah sana. Ya silakan ya. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk masuk ya Bu ya. Oke, di lab selanjutnya adalah lab untuk pengujian APD begitu ya Pak? Ya, jadi selama pandemi ini Fakultas Farmasi juga berkontribusi dalam mitigasi COVID-19. Salah satunya adalah kita melakukan pengujian APD. Jadi para UKM gitu ya, mereka mengujikan APD-nya ke Fakultas Farmasi UGM. Nah, ini kebetulan tidak ada kegiatan, Mbak. Nah, tapi kegiatan yang biasanya dilakukan di sini adalah menguji kebocoran dari APD yang diproduksi oleh UKM. Oke. Kalau untuk ini kan sepertinya ada spray berwarna ungu ini, Pak. Ini oh ya. Untuk APD di sini ini berarti APD yang bentuknya itu belum jadi begitu ya Pak ya? Sudah, jadi sudah diproduksi oleh UKM, kemudian dicek dulu Mbak apakah hasil produksinya mereka itu sesuai standar atau tidak. Nah, salah satunya adalah diuji kebocoran. Makanya di sini salah satunya adalah nanti di spray, kemudian dilihat dia bocor atau enggak, jahitannya bagus atau enggak. Karena kan kalau APD itu harus bisa melindungi si tenaga kesehatan ini dari paparan virus gitu ya. Nah, ini kita akan langsung ketemu dengan teknisi yang mengerjakan, mungkin nanti bisa dijelaskan secara singkat. Oke, baik. Halo Pak, mungkin kami bisa dijelaskan ini Pak untuk detail pengecekan APD di laboratorium ini seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Adam, begitu monggo? Kalau metode dari pengecekan ini kita pakai acuan AATCC 42, itu dari water resistennya. Jadi nanti kita perbandingan dari berat
kertas yang kita gunakan kertas saring. Jadi kertas saring sebelum nanti dispray dengan perbandingan untuk hazmat itu 100 ml per 1 menit. Jadi dalam 100 ml air itu paling nggak harus habis dalam waktu 1 menit. Nanti kalau sudah terus kita timbang, nanti kita perbandingkan dari berat awal sama berat akhir. Baiklah, kalau untuk APD yang diujikan di sini itu apakah yang diproduksi oleh umum atau diproduksi oleh siapa sih, Pak? Sebagian diproduksi oleh umum, terus sebagian lagi ada yang dari sumbangan ke beberapa rumah sakit di Jogja, dan ada yang biasanya dari instansi pesan ke suatu perusahaan gitu. Jadi untuk pengecekannya bisa dilakukan di laboratorium ini ya Pak ya? Oke, baiklah kalau begitu tadi bisa dilihat kembali ya kawan UGM untuk pengecekan APD itu bisa dilakukan di sini nih. Dan diceknya itu ya tadi kurang lebih seperti ini kawan UGM. Jadi ini APD yang sudah jadi begitu, kemudian dites apakah ini layak atau tidak untuk dipakai. Seperti itu ya kawan UGM. Kalau begitu terima kasih Pak Ari. Untuk penjelasannya kita akan langsung ke tempat selanjutnya. Monggo Pak. Jadi Mbak Anin, kita akan pindah gedung ke Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Oke, baiklah kita akan ke Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik kawan UGM. Kalau di sana itu highlightnya seperti apa Pak? Jadi di laboratorium tersebut nanti melakukan uji praklinik menggunakan hewan uji. Dan juga ada laboratorium farmasi klinik yang kegiatannya adalah melihat efek terapi obat ya gitu. Nah di sebelah sini ada student corner juga. Oke, jadi di beberapa departemennya ada student corner ya. Departemen ada student corner yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kawan UGM kita akan menuju ke Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik yang ada di sebelah sana. Begitu. Dan kembali, mungkin Anin ingin menanyakan untuk highlight dari departemen ini seperti apa, Pak? Jadi departemen ini ada 2 laboratorium farmakologi toksikologi dan laboratorium farmasi klinik. Kalau farmakologi dan toksikologi sendiri adalah mempelajari bagaimana efek obat dalam sistem biologis gitu ya. Jadi nanti praktikumnya salah satunya adalah menggunakan hewan uji Mbak yang nanti akan kita lihat. Baiklah kalau begitu, sekarang yang pertama dari departemen ini kita sudah masuk ya kawan UGM. Nah kawan UGM, di departemen ini kita akan menuju ke laboratorium yang tempat yang pertama, begitu. Bersama dengan Bapak Arif di sini. Halo Pak. Halo, ya, mungkin kita bisa dijelaskan Pak untuk tempat ini berisi apa saja Pak? Saat ini kita berada di kandang hewan percobaan. Jadi di sini tempat ini memang kondisi darurat ini. Karena dulu kita sebenarnya punya kandang yang bagus, tapi karena untuk pembangunan ada untuk sementara ini darurat. Nanti akan ada kandang yang baru gitu. Jadi makanya kondisinya memang ya seperti ini dulu. Di sini memang untuk pemeliharaan, untuk peternakan, terutama biasanya kita untuk hewan uji tikus sama mencit gitu. Baik Pak, mungkin kita bisa masuk. Silakan ya, kita akan coba masuk di kawan UGM. Jadi ini tempat untuk kandang yang darurat karena tempatnya sedang dibangun. Dan ini ada banyak sekali hewan percobaan. Ya tikus dan mencit namanya tikus, ada, nah ini mencit yang kecil-kecil. Biasanya lucu ya, mais kalau mouse atau mais gitu. Terus yang besar-besar ini tikus. Warnanya putih ya, jadi bukan tikus rumah. Oke. Hitam ya. Kalau untuk tempat ini Pak, berarti untuk hewan-hewan percobaannya itu memang juga dirawat Pak? Iya, kita rawat. Ini kebetulan Mas Rono ini adalah petugasnya yang merawat, yang memberi makan, yang memberi minum, untuk membersihkan tempatnya dia tinggal gitu. Nah ini ada juga yang bagus ini. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Ini namanya kandang metabolik. Ini kandang apa ini Pak? Namanya kandang metabolik gitu. Jadi kalau kita menaruh, biasanya di sini tikus itu akan kita taruh di sini untuk satu kandang satu tikus itu. Bisa untuk
mengecek nanti makannya, minumnya, urinnya bisa dilihat seperti itu ya untuk fesesnya juga. Oke. Ini lucu banget nih kalau UGM, jujur ya. Ini beneran lucu karena untuk minumnya seperti sudah tahu gitu loh. Iya nggak sih Pak, untuk minum mencit dan tikus ini sudah tahu untuk tahu botolnya di atas kan ya. Dan kadang-kadang ya makanan pun kalau besar itu ditaruhnya di atas aja gitu. Tapi kalau enggak ya dia akan jatuh sendiri ke bawah. Jadi aman juga nih kawan UGM kalau masuk sini nggak perlu takut ada tikus yang keluar karena ini semuanya sudah desain sedemikian rupa supaya tetap aman begitu kalau kita masuk. Mungkin kita bisa ke tempat selanjutnya Bapak, monggo. Oke baik, kita akan menuju ke tempat selanjutnya bersama dengan Pak Adam. Terima kasih Pak. Ya. Kita akan ke lab sini. Lab Advanced Pharmaceutical Science atau APS. Oke. Apakah kita harus buka alas kaki dulu? Oke, kita ganti alas kaki dulu ya, kawan UGM. Kemudian cuci tangan. Baik, karena mungkin tempat ini juga perlu untuk steril begitu ya, Pak ya? Karena lab ini juga digunakan untuk produksi VTM, Pak. VTM itu apa ya, Pak? VTM itu Viral Transport Medium. Jadi itu adalah medium pembawa untuk deteksi COVID-19. Jadi kalau pasien di swab, itu kan di nasofaringnya itu, kemudian nanti kan setelah itu dimasukkan ke dalam VTM itu sebelum nanti dideteksi RNA virusnya. Oke, jadi harus steril ya kalau UGM. Kita cuci tangan dulu. Di lab, menunggu di lab. Sudah di beberapa standar juga. Baik, kalau UGM sudah selesai cuci tangan, kita sudah masuk ke laboratorium selanjutnya. Laboratorium APS ya. Ini laboratorium APS. Dikenal sebagai laboratorium APS kawan UGM begitu. Jadi laboratorium ini adalah laboratorium untuk penelitian dan pengujian di Fakultas Farmasi UGM. Kegiatan penelitiannya sendiri ada penelitian yang terkait dengan pengujian fisika kimia, kemudian penelitian menggunakan kultur sel mamalia. Kemudian untuk pengujiannya kita melayani pengujian untuk kadar obat dalam serum, kemudian pemeriksaan antibiotik dalam madu, kemudian juga flavonoid total misalnya adalah dalam sediaan obat tradisional. Nah, jadi yang selama pandemi ini Mbak Anin dan kawan UGM sekalian, jadi laboratorium ini kita gunakan untuk produksi VTM tadi yang setelah saya jelaskan. Ya. Jadi VTM tersebut diproduksi secara sukarela oleh dosen dan karyawan Fakultas Farmasi UGM untuk mendukung deteksi COVID-19. Jadi kami membantu teman-teman di rumah sakit di Jawa Tengah, DIY, ada juga yang di Jawa Timur, Jawa Barat untuk mensuplai VTM bagi rumah sakit di daerah tersebut. Nah, untuk pembuatannya sendiri, kami menggunakan fasilitas di depan sana ya untuk kultur sel. Jadi kita menggunakan biosafety cabinet. Nah, jadi nanti teknisi yang menyediakan atau membuat VTM, meramu VTM itu nanti akan bekerja di bawah laminar ya, di dalam biosafety cabinet. Seperti itu. Jadi semua bahan-bahan harus disterilkan terlebih dahulu, kemudian nanti bahan yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam wadah untuk VTM itu. Setelah selesai nanti kita kemas, kemudian kita kirim ke teman-teman di rumah sakit. Tapi ini aman untuk tenaga medis kita yang ada di rumah sakit juga ya Pak ya? Insya Allah aman. Iya. Oke, baiklah. Jadi untuk laboratorium APS seperti ini kawan UGM. Untuk pembatasannya juga sama seperti departemen lain Pak? Kalau untuk
penelitian selama pandemi itu kita tidak mengadakan kegiatan penelitian karena fokus lab ini adalah untuk pembuatan VTM. Dan untuk pembuatan VTM sendiri pun juga personelnya dibatasi Mbak per hari. Jadi yang bekerja di ruangan tersebut ada 1 orang, di sini 1 orang, di sebelah sana juga 1 orang. Jadi memang benar-benar melakukan physical distancing gitu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada saat ini. Baiklah, jadi untuk laboratorium ini, untuk kegiatan yang biasa dilakukan itu diberhentikan begitu karena difokuskan untuk pembuatan VTM, begitu kawan UGM. Dan supaya dari tempat ini kita juga bisa membantu beberapa rumah sakit yang ada di luar daerah, begitu. Selanjutnya kita akan ke laboratorium farmakologi dan toksikologi di lantai 2, Mbak. Kawan UGM kita sudah ada di lantai 2 dan bertemu kembali dengan Pak Arif, begitu. Kita ke ini nama labnya. Oh ya. Kita berada di lab farmakologi dan toksikologi. Jadi di lab ini biasanya tadi kan kita sudah di kandang ya, sudah kita lihat kandang. Nah, hewan uji itu kita kalau dalam melakukan uji obat, apakah efek farmakologinya atau toksikologinya atau efek yang lain itu kita lakukan di lab ini gitu. Nah, ini kebetulan salah satu mungkin ada teknisi yang ingin mencoba kita uji untuk obat antihipertensi. Mungkin bisa sekali melihat bagaimana dia menghandle hewan uji tadi ya, akan diberikan obatnya secara oral gitu. Mungkin bisa dilihat. Jadi ini adalah praktek langsungnya untuk pengujian obat kawan UGM dengan hewan percobaan yang tadi sudah kita lihat. Ini untuk pengujian obat hipertensi gitu ya? Iya, obat untuk uji antihipertensi. Nah, ini caranya memberikan obatnya gitu ya. Seperti ini kawan UGM caranya? Dia memberikan obatnya secara oral. Oh, iya. Nah, itu caranya. Itu cara megangnya juga memang harus seperti itu ya. Nah, ini harus dimasukkan ke holdernya. Kalau kita ingin mengukur tekanan darah tikus nanti lewat ekor. Nah, lewat ekornya. Kalau manusia kan di lengan ya. Nah, ini nanti lewat ekornya gitu. Oke, jadi setelah dimasukkan obatnya kawan UGM kita akan melihat untuk reaksi dari hewan ini. Tadi, ya. Nanti kita ukur tekanan darah tikusnya gitu. Oke, untuk pengukuran tekanan darahnya? Ada di sini alatnya. Nah, ini sudah ada yang dipasang di sini. Mungkin bisa dilihat, diamati ya. Jadi itu cara untuk memasangnya. Nah, ini kan kalau kita ada alat yang dipasang di ekor itu yang bisa nanti membaca tekanan darah tikusnya gitu, seperti itu. Kalau untuk tekanan darahnya nanti apakah juga hampir sama dengan manusia atau bagaimana sih Pak untuk hewan percobaan ini? Tikus itu ya hampir-hampir mirip. Iya, hampir-hampir mirip ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti dengan dari alat ini dia akan terekam ke layar itu gitu, tekanan darahnya seperti itu. Ya. Oke. Untuk percobaan yang normal nanti hasilnya akan seperti apa, Pak? Kalau obat ini memang untuk antihipertensi, mestinya dia mampu menurunkan tekanan darah tikusnya gitu. Nah, sesuai mungkin target yang kita harapkan. Dengan dosis obat yang kita berikan, akhirnya nanti tekanan darah tikus itu bisa turun seperti itu. Apakah tekanan darah sistoliknya atau tekanan darah diastoliknya. Iya. Baru nanti ketika memang sudah layak begitu, mungkin bisa juga untuk diberikan ke manusia begitu atau bagaimana Pak? Iya, memang proses untuk akhirnya kita memberikan ke manusia kan panjang ya. Jadi obat itu mungkin ada uji pada hewan dulu. Nanti ada namanya uji toksisitas juga gitu. Jadi apakah obat ini toksik apa tidak? Jadi bukan hanya mungkin gandengan yang toksik kawan UGM, tapi di sini juga dicek obat yang toksik. Kalau ini benar-benar untuk mungkin kepentingan bersama begitu ya. Jadi baiklah sudahi saja segala yang toksik kawan UGM, karena kalau misalkan untuk hal-hal secara medis yang toksik itu juga bisa dites di sini begitu. Mungkin seperti ini ya kawan UGM untuk tadi cara untuk mengetes obat hipertensi seperti itu. Obat untuk antihipertensi. Antihipertensi, maksudnya ada antinya. Nah, dan mungkin ada pesan untuk kawan UGM ya supaya tidak takut begitu, karena sebenarnya hewan percobaan di sini ya sudah tadi dijelaskan dirawat, bukan ini memang tikus tapi dan bukan tikus yang ada di tempat-tempat umum seperti biasa ya,
seperti itu. Dan mungkin ada pesan Bapak Arif untuk kawan UGM mungkin yang ingin masuk ke Fakultas Farmasi, monggo. Oh gitu, ya. Jadi ini adalah salah satu saya hanya berpesan bahwa dalam hal kita di Fakultas Farmasi itu memang tujuannya adalah mendidik mahasiswa itu untuk bisa menjadi seorang apoteker gitu. Apoteker itu memang nanti banyak dia bidang pekerjaannya ya. Salah satunya seperti kalau kita di lab farmakologi ini dia melakukan penelitian untuk menguji apakah obat itu nanti memang memberikan efek yang kita harapkan apa tidak gitu. Seperti itu ya. Jadi pada para pemirsa nanti kalau memang berminat ke Fakultas Farmasi nanti bisa melihat bagaimana kita menguji suatu obat gitu ya. Dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita kerjakan di Fakultas Farmasi. Begitu ya kawan UGM pesan dari Bapak Arif. Terima kasih banyak Pak sudah menunjukkan ke kami untuk cara-caranya. Begitu dan kita akan kembali bersama Pak Adam. Terima kasih banyak Pak Arif. Monggo. Kawan UGM kita sudah ada di tempat terakhir untuk kita jalan-jalan di Fakultas Farmasi UGM gitu ya. Ini adalah perpustakaannya Fakultas Farmasi. Kita boleh masuk Pak? Monggo silakan. Oke. Jadi ini adalah perpustakaan dari Fakultas Farmasi UGM. Kemudian untuk koleksi di sini ada apa aja ya Pak? Ada buku, ada skripsi, tugas akhir mahasiswa, ada majalah. Oke. Ya. Jadi mungkin bisa dilihat ya kalau UGM untuk suasana perpustakaannya seperti ini. Ada beberapa koleksi yang ada di perpustakaan ini kalau UGM. Oh ya, kemudian kita akan masuk dulu ya ke perpustakaan ini. Mau lihat-lihat ya kalau UGM untuk tempat-tempatnya. Tempatnya tugas akhir, ini ada skripsi, kemudian di sebelah sana ada tesis, disertasi. Oke, jadi ini tempat kumpulan koleksi dari tugas akhir seperti skripsi, kemudian tesis, dan disertasi bisa diakses di ruangan ini. Kemudian di sini adalah buku. Ada koleksi buku-buku mulai dari yang buku sudah sangat tua ya, ini bisa terlihat 1960 sampai buku-buku yang baru ada di sini. Baik, ada beberapa koleksi buku baik yang lama maupun yang baru nih kawan UGM di perpustakaan ini. Kemudian ini adalah fasilitas internet untuk mahasiswa mengakses jurnal. Oke. Ya. Sudah ada keterangannya ya untuk akses e-jurnal dan konten yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Kemudian di sebelah sana ada ruang majalah kawan UGM. Begitu. Ini adalah ruang baca, Mbak. Ya, dan untuk meja-meja dan kursi ini adalah ruang bacanya untuk perpustakaan ini. Nah, kurang lebih seperti itu kalau UGM untuk perpustakaan di Fakultas Farmasi dan juga gedung-gedung dan juga fasilitas yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang terakhir Pak Adam untuk pesan untuk kawan UGM begitu yang mungkin sudah masuk Universitas Gadjah Mada maupun yang ingin menjadi mahasiswa di UGM ini, monggo. Kalau untuk mahasiswa yang sudah masuk ke Universitas Gadjah Mada, saya ucapkan selamat datang di UGM, selamat berjuang. Semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran dalam Anda mengerjakan studi dan semoga cita-citanya juga tercapai. Bagi teman-teman atau kawan-kawan UGM yang ingin menjadi mahasiswa UGM, tetap semangat untuk belajar karena untuk masuk UGM tentu saja Anda harus melalui tes ya, sehingga persiapkan tes dengan baik. Semoga nanti bisa kedepannya bisa bergabung menjadi keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak sudah menemani kami jalan-jalan keliling di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Semoga sehat ya Bapak ya. Amin. Baik, kalau begitu itulah dia rangkaian dari UGM Update Kampus Tour di FKKMK
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, dan juga Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan next, untuk kampus tour selanjutnya, mau tahu kita bakalan kemana? Nah, pokoknya jangan lupa untuk follow semua media sosial dari Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya kalau ada notifikasi bisa langsung muncul di perangkat kamu. Oke, baiklah kalau begitu Anindya Ayu pamit. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa. Sehat selalu.